Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya mau sampaikan video pembelajaran Selfest ya mengenai manajemen ternak unggas. Ini sebagai pertemuan pertama, kita masuk ya materi mengenai manajemen ternak unggas. Nah, sebagai pendahuluan bahwasanya ayam ras mulai berkembang pada tahun 1960-an. Kemajuannya yang ada di Indonesia. Import anak ayam umur sehari atau DOC dalam bentuk DOC komersial atau final stock. Jadi nanti ada beberapa istilah, ada yang namanya final stock, ada yang namanya parent stock, ada namanya grand parent stock. Nah, saat ini ayam ras yang bisa diternakkan oleh masyarakat umum itu adalah dalam bentuk final stock. Jadi tidak lagi layak untuk dikembangkan menjadi bibit. Nah, final stock adalah jenis ayam ini tidak untuk dikembangkan biarkan lagi, hanya dipelihara dalam satu siklus produksi. Contohnya adalah ayam broiler ya, itu udah termasuk ayam final stock. Jadi hanya dipelihara saja, tidak dilayak lagi untuk dikembangkan menjadi bibit. Nah, umur 8 minggu sudah panen. Nah, sekarang lebih cepat lagi ya, sudah mulai dipanen pada umur 4 minggu. 8 minggu ini jadi ayam King Kong, udah jarang dipelihara. Awal-awalnya dulu dia masih 8 minggu untuk mencapai bobot potong sekitar 1,6 kilo. Tapi saat ini semakin berkembangnya teknologi, perbaikan mutasi genetik, dan juga perbaikan kualitas nutrisi pakan, maka umur 4 minggu sudah dipanen dengan bobot rata-rata di angka 1,7 kilo, 1,6 sekian sampai 1,7 kilo. Nah, kemudian bahkan ada lagi yang panen umur 3 minggu dijadikan sebagai ayam penyet karena 3 minggu itu bobotnya sudah mencapai 1,2 kilo rata-ratanya. Nah, kemudian untuk layer itu juga sudah mulai bertelur. Awalnya dulu umur 73 minggu. Tapi sekarang layer itu sudah cepat ya, umur 42 minggu sudah mulai bertelur. Itulah perkembangan zaman, semakin meningkatnya pengetahuan ilmu, maka akan semakin tinggi pula peradaban itu untuk lebih maju dan berkembang. Nah, bisa jadi suatu saat ayam broiler ini umur 3 minggu sudah dipanen dengan bobot 1,6 kilo. Karena ini terus akan berkembang yang namanya kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, ayam ras komersial merupakan hasil kemajuan dari ilmu pemulihan ternak atau animal breeding. Nah, persilangan beberapa bangsa ayam, galur murni atau pure breed atau line. Jadi kita di sini hanya bisa memelihara final stocknya aja. Sementara parent stock atau induknya itu biasanya perusahaan-perusahaan ayam yang ada di Indonesia itu beli, impor dari luar. Karena merupakan hasil persilangan dari ayam tertentu. Kita tidak tahu itu ayam-ayam apa saja dan mereka lakukan kerahasiaan tersebut. Karena khawatir nanti kalau kita bisa bibit sendiri maka tidak ketergantungan sama mereka. Termasuk nanti pemainnya ada Amerika yang besar ya, pemain untuk ayam dari parent stock atau induknya. Menghasilkan ayam komersil sebagai berikut: produktivitasnya tinggi, tahan penyakit, dan memiliki sifat-sifat unggul. Nah, kalau tahan penyakit saya pikir belum masuk kategori ya, karena biasanya ayam-ayam ras ini lebih rentan terhadap penyakit, lebih tahan ayam buras. Kita bilang ayam buras itu bukan ras ya, ayam kampung itu lebih tahan. Cuman kalau produktivitas tinggi itu tidak bisa lagi kita pungkirin. Jauh memang ketinggalan ayam buras ini sendiri. Baik dari sisi daging maupun dari sisi ayam layer atau petelurnya. Sejak tahun 84 pemerintah melarang import DOC atau final stock. Jadi tidak diimpor lagi tahun 84.
hanya boleh impor grandparent stock. Nah, jadi grandparent stock itu adalah nenek kakeknya daripada si final stock ini, tetuah-tetuahnya. Dan juga parent stock atau PS ya, parent stock. Jadi impor tetuahnya, kakeknya, atau impor orang tuanya. Nah, final stock, komersial stock, saat ini sudah banyak perusahaan besar, PMDN ya, perusahaan modal dalam negeri, atau PMA, perusahaan pemodal asing, bergerak di bidang peternakan ayam sebagai industri jutaan anak ayam per minggunya. Nah, banyak ya perusahaan PMDN, contohnya PT Mabar, Fit, itu perusahaan lokal ya PMDN. Kalau perusahaan asing, Pokpan, kemudian Japa, Samsung atau CJ, nah itu perusahaan-perusahaan asing yang sekarang juga banyak melakukan pembibitan. Mereka membeli grandparent stocknya ataupun parent stocknya dari luar untuk menghasilkan final stock dan dijual sebagai anak ayam. Nah, jadi di OC sendiri teman-teman harus tahu kepanjangan adalah die all chicken. Jadi die itu 1 hari, all umur, chicken ayam. Jadi ayam umur 1 hari disebut sebagai DOC. Nah, Prancis dan Amerika Serikat adalah negara pengekspor ayam terbesar di dunia. Jadi termasuk mereka mengekspor namanya grandparent stock dan juga parent stock. Kalau final stocknya tadi kita sudah buat sendiri di sini ya. Kita mengimpor tetuahnya saja. Thailand adalah pengekspor ayam terbesar ke negara Eropa. Jerman, Jepang adalah negara pengimpor terbesar ayam. Dengan pesatnya industri perunggasan, maka terbentuklah spesialisasi seperti misalnya pembibitan atau breeder, penetasan atau hatcher, pemotongan atau pemprosesan ayam pedaging, dan juga telur tetas atau konsumsi, pakan ternak, obat-obatan hewan, sarana produksi, dan lain sebagainya. Jadi dengan berkembangnya perusahaan yang bergerak di bidang poultry atau perunggasan, maka ini juga memberikan peluang bagi peternak untuk mengusahakan usaha poultry itu sendiri, termasuk sarana produksi yang mendukung poultry itu, baik pakan ternaknya, obat-obatan hewannya, atau sarana produksi yang lain seperti peralatan kandang dan segala macamnya ya. Nah, swasembada unggas ayam ras. Nah, saat ini kita sudah swasembada ya. Untuk Indonesia sendiri, ternak unggas terutama ayam potong dan juga layer petelur, kita sudah swasembada. Yang belum adalah swasembada ternak ruminansia, baik itu domba, terutama sapi yang kita masih ketergantungan dengan impor. Ini tuh sebagai bahan informasi. Kemudian penyediaan daging unggas dan telur. Nah, daging unggas ada produksi daging dan ada konsumsi daging. Nah, ini saya pikir bisa teman-teman update informasinya sendiri di internet ya. Yang jelas saat ini untuk daging unggas dan telur, Indonesia sudah swasembada. Banyak perusahaan pakan dan juga pemeliharaan unggas yang terkonsentrasi di tiap-tiap bagian dari provinsi. Terutama di daerah kita ini, Sumatera Utara, Medan, banyak perusahaan pakan, ternak, dan juga sarana produksi peternakan termasuk bibit banyak bergerak di Medan ini. Aceh sepertinya belum ada pabrik pakan, mereka masih disuplai dari Medan. Kan baru juga. Nah, untuk harga daging ini fluktuatif ya, tergantung kepada demand ataupun permintaan. Yang jelas itu punya potensi besar karena harga daging ayam ini sendiri kan terjangkau bagi masyarakat, termasuk telur, protein yang harganya relatif murah. Saya pikir semiskin-miskinnya orang pasti sanggup untuk membeli telur ayam yang harganya hanya sekitar 1.500 sampai 2.000 rupiah. Sekarang apalah nilai arti dari uang 1.500 sampai 2.000 rupiah itu? Saya pikir ini hanya sebagai bahan informasi ya, fluktuatif.
Ini juga perkembangan harga telur ayam, gambaran perkembangan harga daging ayam. Tentunya akan mengalami peningkatan ya seiring dengan adanya inflasi ya. Dulu daging ayam mungkin harganya masih 20.000, nah sekarang sudah naik, walaupun mungkin juga nanti bisa turun ke 20.000, tapi secara grade rata-rata maka harga telur dan daging juga akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun secara rata-rata. Kalau secara fluktuatif harga di lapangan pada kondisi-kondisi tertentu itu pasti mengalami ketidakstabilan tergantung dari daya serap pasar atau demand. Nah, ada organisasi perunggasan di Indonesia. Nah, ada organisasi di bidang perunggasan, ada Gapusi ya, Gabungan Peternak Penggemar Unggas Seluruh Indonesia, mulai dari tahun 1961. Kemudian ada GPPU, Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas, mulai tahun 1970. Ada GPMT, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak, mulai dari tahun 1971. Ada ASBIMT, Asosiasi Badan Baku Import Makanan Ternak Indonesia, mulai tahun 1981. Karena memang kita dominan bahan pakan ternak ini sendiri banyak yang impor. Bahkan jagung saja kita paling kebutuhan dalam negeri hanya bisa menutupi sekitar 40%, yang 60% itu kita impor. Biasanya mereka impor pabrik pakan itu dari Brazil karena nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan pabrik pakan dari jagung-jagung yang ada di Pulau Sumatera ini. Apalagi yang lainnya seperti BKK, bungkil kacang kedelai itu impor. Yang nggak impor mungkin bungkil kelapa sawit, tapi pemakaian bungkil kelapa sawit itu kan hanya sedikit. BKK, tepung ikan juga impor. Tepung ikan dalam negeri kualitasnya terlalu rendah. Nah, selanjutnya ada juga organisasi yang lain. Nomor 5 ini adalah PPUI, Perhimpunan Perunggasan Indonesia, mulai tahun 70 ya. HIPPI, Himpunan Pengusaha Putra Indonesia Bidang Perunggasan, mulai tahun 80. Ada APAPSI, Asosiasi Peternak Ayam Petelur Seluruh Indonesia. KWPI, Kelompok Wanita Peternak Indonesia, tahun 1984. Nah, ini juga masih ya sama. Seiring dengan berkembangnya asosiasi di atas mengalami penyederhanaan dengan mengikuti pola agribisnis. Sarana produksi ada GPPU, GPMT, ASBI, budidaya ada BPPUI, HIPPI. Jadi kemudian pasca produksi Pinsar Unggas. Nah, ini juga yang membidang-bidangi pada bagian dari masing-masing organisasi perunggasan yang terbentuk di Indonesia tersebut. Ada struktur industri perunggasan. Nah, ini mulai ya, kecil sekali. Kita zoom dulu. Ada hulu adalah industri pakan. Kemudian industri obat dan vaksinasi hewan. Kemudian industri pembibitan, industri peralatan peternakan. Kemudian masuk ke budidaya unggas, ayam ras pedaging maupun ayam ras pertelur, dan juga ayam buras dan itik. Itik juga potensinya besar ya teman-teman, karena harga itik layernya, itik afkirnya saja sekarang sudah mencapai 45 sampai 50.000 per ekornya. Nah, selanjutnya masuk ke komersial terintegrasi, dan seperti Pokpan itu sudah komersial terintegrasi. Japa juga mulai dari hulu sampai hilir dia punya, bahkan ke pengolahan juga pasca panen dia punya produk olahan. Dia punya pakan, dia punya bibit, dia punya sarana produksi, dia punya kandang dan perlengkapan, kemudian dia punya pemotongan dan pengolahan bahan menjadi produk jadi yang siap saji, chicken nugget, sosis, bakso, dan segala macamnya. Nah, kemudian sampai ke hilirnya itu perusahaan-perusahaan yang komersial terintegrasi tadi punya, tapi ada juga yang nggak punya. Itu seperti perusahaan rakyat
Jadi dia biasanya bisa bermitra dengan perusahaan besar tersebut sebagai plasmanya. Seperti ayam broiler semuanya terbentuk seperti itu rata-rata sekarang. Kalau tidak bermitra maka mereka akan rawan untuk mengalami kerugian. Jadi mereka menyiapkan kandang sebagai plasmanya, kemudian maka seperti pokpan, kemudian japa, mabar dan lain sebagaimananya sebagaimananya ya. Itu akan menjadi perusahaan inti untuk memasok bibit, kemudian memasok pakan, memasok perlengkapan untuk vaksinasi atau obat-obatan, bahkan tenaga technical service dan dokter hewannya juga akan mereka support sampai nanti menampung hasil panennya dengan harga kontrak yang sudah disepakati kedua belah pihak. Nah, dengan demikian maka peternak juga diuntungkan karena modal yang diperlukan relatif lebih sedikit dalam proses pemeliharaan ternak. Kemudian mereka mendapatkan keuntungan juga dari proses pemeliharaan tersebut berdasarkan harga kontrak yang sudah disepakati, walaupun untung itu terbatas ya karena sudah kontrak. Kalaupun misalnya harga di pasar itu anjlok, maka mereka tetap berpaku pada harga kontrak, maka resiko kerugian dari peternak juga lebih ringan. Seandainya terjadi keuntungan dari harga pasar yang naik, ya biasanya peternak juga dikasih yang namanya bonus harga tambahan, tapi tidak semaksimal seperti harga kenaikan di pasar gitu. Tapi yang jelas peternak masih mendapatkan profit lah dari usaha tersebut. Nah, kita bisa survei setiap kandang yang milik pribadi tapi bermitra dengan perusahaan inti. Nah, itu biasanya juga mereka tetap usahakan karena memang masih menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan pasti juga tidak akan diusahakan lagi gitu. Tapi sekarang untuk perusahaan inti plasma itu mereka akan menerima sebagai plasmanya apabila kandangnya sudah kandang CH ya, close house. Kalau kandang yang tidak close house, maka mereka tidak mau lagi karena resikonya terlalu besar untuk gagal panen ataupun rendahnya produktivitas dari ayam tersebut. Nah, ini pengembangan komoditas unggas ya. Jelimet, kita next saja. Struktur industri perunggasan ayam pedaging ada komponen utama yaitu dari hulu ayam bibit, kemudian grandparent stock dan juga parent stock, kemudian ada budidaya ayam potong atau final stocknya, hilir, RPA ya rumah potong ayam, dan tempat TPA tempat penampungan ayam. Nah, kemudian komponen penunjang itu termasuk pakan, obat hewan, industri pengolahan daging itu komponen penunjangnya. Komponen utama tadi yang termasuk hulu, budidaya, dan hilirnya. Kalau pakan, obat, dan industri pengolahan ini termasuk faktor penunjang dalam usaha industri perunggasan. Nah, ini ada beberapa jenis galur ayam ras dan juga negara asalnya. Jadi banyak ayam ras itu. Sama-sama broiler tapi nanti ada dia dikeluarkan oleh pokpan namanya Hubbard. Ada Kops. Jadi masing-masing ada Isa Brown untuk ayam petelur ya. Ada Lohman Brown. Nah, ini sebagai bahan informasi untuk petelur dan juga untuk pedaging ini. Ada Bakot B300, ada Bromo untuk petelur. Ada di Capwire, ada Halco, Highland, Hisek Brown, Hubbard Golden, kemudian Isa Brown, Lohman Brown, HNA Brown, Nick. Kemudian untuk pedaging ada Ascot Asers, Bromo, Kops, Hubbard. Hubbard biasanya pokpan punya. Kemudian Indian River, Hebro, Hipco, nah Lohman, Ross, dan banyak lagi ya beberapa jenis galur ayam baik itu petelur maupun pedaging. Nah semuanya ini punya negara asal yang mengembangkan genetik tersebut sehingga menghasilkan galur ayam tersebut. Itu ada Prancis, ada USA, Amerika ya, ada Indonesia. Itu menghasilkan juga dari Bromo ya.
Bromo ini ayam pedaging dan juga petelur. Tetapi beli ya, parent stocknya tetap beli dari luar, kemudian dikawinkan di sini tetuanya tersebut antara jantan dan betina sehingga menghasilkan final stock. Nama galurnya adalah Bromo. Kemudian USA Amerika Serikat yang lebih banyak ini ya. Nah, perusahaan ayam bibit atau grandparent stock di Indonesia di Provinsi Jawa Barat jumlahnya ada 8, ada Bogor, Cianjur, Purwakarta, Sukabumi, Sumedang, dan Subang. Jawa Timur ada di Malang. Kemudian di Pulau Jawa ada 38 provinsi, Jabar, Banten, dan segala macamnya ya. Kabupaten, Bali, Kalimantan, Sumatera. Di Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Medan, Kampar, banyak ya perusahaan bibit. Di Aceh seperti yang belum ada. Jumlah DOC Grand Parent Stock dan Parent Stock yang diimpor tahun 2002 sampai 2006. Ini datanya ya. Tapi impor hanya Grand Parent Stock dan Parent Stock aja. Neneknya atau kakek, nenek dan kakeknya yang diimpor sama tetuahnya. Kalau final stock kita produksi sendiri di sini. Nah, ini mata rantai di sektor hilirnya. Ada pola kemitraan, ada pola mandiri. Tapi sepertinya pola mandiri sekarang udah ampun ya. Udah ampun. Paling kalau ada itu pemainnya kecil-kecil. Biasa di bawah 5.000. Tapi kalau pemain besar yang udah di atas 5.000 itu umumnya semuanya adalah polanya kemitraan. Nah, ini ada informasi mengenai produksi pakan tahun per tahun dari Pitmil ya, perusahaan yang bergerak di bidang pakan. Ada DKI, ada Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sumut, Lampung, Banten. Jadi Aceh tidak ada ini, tapi Lampung punya ya. Sumatera ada di Sumatera Utara sama di Lampung. Nah, ini struktur industri ayam pedaging, bibit atau grandparent stock kakeknya. Kemudian kakeknya akan menghasilkan nanti parent stock tetuahnya. Tetuahnya inilah yang nanti akan menghasilkan final stock. Jadi final stock ini tidak bisa lagi dijadikan sebagai bibit karena nanti produktivitasnya akan turun, akan rendah apabila dikawinkan menghasilkan keturunan gitu. Jadi yang bisa menghasilkan bibit itu adalah parent stock, tetuahnya ya, orang tuanya, jantan dan betina ya. Kemudian kakeknya menghasilkan tetuahnya, disilangkan. Kemudian tetuahnya itulah nanti menghasilkan anak yang disebut dengan final stock. Jadi kalau dalam tanaman kita bilang ini adalah misalkan semangka non biji gitu. Walaupun nanti ada bijinya satu-satu, ketika kita tanam lagi, ini tidak akan menghasilkan produktivitas yang baik seperti tanaman pertamanya itu gitu. Jadi gini juga final stock kalau dijadikan bibit itu maka produktivitas yang dihasilkan nanti akan lebih buruk. Nah, kemudian ada final stock yang selanjutnya akan bermuara ke RPA, rumah potong ayam, tapi di kita Sumatera Utara ini nggak punya RPA. Semuanya punya RPA masing-masing di tiap pasar atau pajak ya. Bahkan bukan pajak juga, tempat pemotongan ayam di pinggir jalan juga banyak ya. Tempat pemotongan ayam TPA. Kemudian daging ayam murah asuh. Asuh ini aman, sehat, utuh, dan halal. Tergantung ya halalnya. Kalau proses pemotongannya buruk ya bisa jadi nggak halal. Nah, kemudian unit pengolahan diolah menjadi produk-produk tertentu. Produk olahan daging ayam banyak sekali ya, bisa bakso segala macamnya. Menghasilkan produk turunan yang nantinya akan memberikan peluang usaha bagi orang lain.
Nah, kemudian konsumen akhir yang mengkonsumsinya dalam bentuk produk olahan tersebut, baik itu ayam bakar, ayam pecak, ayam penyet, ataupun dalam olahan bakso, nugget, sosis, dan segala macamnya. Nah, yang di hulu ini adalah pabrik impor untuk obat dan hewannya. Parent stock dan grandparent stock itu diimpor, tapi final stock kita produksi sendiri. Kemudian hubungannya juga dengan pabrik pakan dan poultry shop. Dan juga di sini ada distributor yang menyalurkan supaya sampai kepada pengguna atau customernya. Next ya, kita agak cepetin. Kebijakan industri ayam ras, sejarah kebijakan pemerintahan tentang industri perunggasan di periode 53 tahun 2000, di periode tahun 1953 sampai 2003. Periode 53 sampai 1990 tahap perintis masih telah impor ayam jenis White Leghorn, kemudian Rhode Island Red. Nah, ini nenek moyangnya, galurnya atau grandparent stocknya dari ayam petelur New Hampshire dan Australorp ya. Terbentuklah Gapupsi, gabungan penggemar unggas Indonesia, yang mengeluarkan untuk minta kepada pemerintah izin impor dari ayam dari luar ini sebagai kakek atau grandparent stocknya, yang kemudian nanti di sini bisa menghasilkan final stock. Nah, kemudian tahun 1960 sampai 70 tahap pengembangan usaha ternak bersifat sampingan masih karena hobi. Tahun 67 pameran ternak unggas nasional yang pertama dan import bibit ayam komersil atau final stock. Jadi dulu masih impor ya bibit ayam komersilnya, final stocknya tahun 67. Direktorat Jenderal Peternakan Program Bimas, bantuan masyarakat ya, memasyarakatkan ayam ras kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi protein hewani asal ternak. Ditargetkan 5 gram per kapita per hari. Tahun 1970 usaha sampingan tumbuh menjadi usaha dalam skala yang lebih besar dan berprioritas pada produksi untuk pasar. Pemerintah menyetujui PMA, penanaman modal asing tadi, khususnya ayam ras. Tujuannya untuk mempercepat industri perunggasan melalui PMA dan transfer teknologi dari negara maju. Jadi diizinkan PMA itu. Kalau nggak PMA nanti lambat, taulah pemerintah ya. Maka dengan adanya PMA tersebut, maka akan cepat perluasan ayam ras ini untuk bisa diadopsi oleh masyarakat. Perusahaan asing pertama yang didirikan adalah perusahaan kerjasama Jepang-Indonesia dalam bidang pembibitan dengan rencana produksi 100.000 ekor per bulan. Muncul perusahaan pembibitan skala kecil dengan modal swadana dan melakukan kontrak kerjasama dengan pengadaan bibit induk bagi penghasil anak ayam dengan perusahaan luar negeri. Nah, periode ketiga tahun 1971 sampai 1980 nih ya. Tahap pertumbuhan, adanya briefing dari presiden ke peternak dan pengusaha ternak ayam. Dilakukan pameran ternak ayam di Istana Negara. Sosialisasi peternakan ayam petelur pada masyarakat. Akhir tahun 1971, Bimas Ayam Petelur di Kabupaten Bogor dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian ada Kepres ya. Tahun 50-81 mengatur pembatasan skala usaha budidaya ayam ras, yaitu maksimum 5.000 ekor untuk ayam petelur dan 750 ekor per minggu untuk ayam broiler pedaging. SK Menteri juga koreksi terhadap Kepres nomor 50 tahun 81 yang dianggap merugikan peternak karena dibatasin dari Kepres tersebut. Dan menyatakan bahwa usaha peternak ayam ras dapat dilakukan oleh perusahaan baik PMDN maupun PMA serta koperasi. Jadi untuk mempercepat yang namanya pengembangan ayam ras tersebut, maka diizinkan, dibatalkanlah Kepres nomor 50 tahun 81 itu dengan SK Menteri tahun 90. Jadi diizinkan PMDN maupun PMA
untuk berkolaborasi mempercepat pengembangan ayam ras. Khusus PMA jika ingin melakukan investasi usaha budidaya ayam ras, maka perusahaan ini diwajibkan untuk melakukan ekspor sebanyak 65% dari produk yang dihasilkan. Itulah ya sejarah singkat mengenai peraturan pemerintah sampai ayam ras itu berkembang saat ini. Banyak sekali slide-nya teman-teman. Nah, ini Kepres nomor 85 tahun 2000 tentang pencabutan Kepres nomor 20 tahun 90 tentang pembibitan usaha peternakan ayam ras. Kepres ini memberikan jaminan kepastian usaha dan rasa keadilan berusaha, meningkatkan kesepakatan berusaha serta efisiensi dan daya saing global peternak ayam ras. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung, Avian Influenza dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza. Di tahun 2006 lalu kan ada marak mengenai flu burung. Jadi semua yang ada dalam negara itu harus ada regulasinya yang jelas sehingga tidak menimbulkan problematika di masyarakat dan dampaknya harus bisa dirasakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kondisinya saat ini perusahaan-perusahaan PMDN maupun asing itu kalau tidak melibatkan masyarakat itu bisa sebetulnya untuk menciptakan kondisi swasembada ayam maupun telur. Nah, cuman problemnya kan tetap ada, harus undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya mereka itu berdampak positif kepada masyarakat. Jadi dianjurkan mereka itu untuk membantu mensejahterakan masyarakat sehingga mereka diwajibkan untuk bermitra dengan masyarakat tersebut. Khususnya di ayam potong ya. Kalau di ayam untuk ayam petelur itu umumnya sekarang masih bisa lah surplus dari masyarakat mandiri, pengusaha mandiri tanpa adanya ketergantungan dengan atau tanpa bekerjasama atau berplasma dengan perusahaan inti. Jadi banyak seperti di Binjai atau Brahrang, kemudian Tandem, kemudian juga Pantai Labu, itu pengusaha-pengusaha mandiri yang mendirikan perusahaan ternakan ayam layer gitu. Modal mandiri, kemudian tapi tetap juga ya dia ketergantungan pakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi pakan dan juga ketergantungan bibit karena mereka yang punya grandparent stock dan parent stock. Tapi yang jelas dalam sektor budidayanya itu mereka melakukan budidaya sendiri tanpa bekerja sama dengan perusahaan PMA maupun PMDN. Nah, mungkin itu teman-teman pertemuan untuk video pertama ini. Nanti untuk slide yang lain saya akan kirimkan di materi. Terima kasih.